mitra venture yang luar biasa agar mereka bisa menemui kita. Oke, cara langsung dan tidak langsung ini berkaitan dengan karakter manusia. Contoh, kita harus sebelum masuk, cara langsung dan tidak langsung ini, kita harus tahu betul lingkungan kita, itu kita sebut dengan warm prospect, hot prospect, kemudian cool prospect. Oke. Anda sudah tahu bagaimana karakter orang yang mau kita undang. Contoh gini, kalau kita bicara hot prospect, Bapak Ibu, hot prospect ini ciri-cirinya, orang yang akan kita undang untuk ketemu dengan kita, orang ini adalah orang yang sudah sangat lama kita kenal, sering ketemu, ya. Tetapi ketika kita kasih sebuah informasi, mereka tidak menolak. Artinya, cocoknya di mana? Hot prospect ini cocoknya cara mengundang dengan cara langsung. Jadi tidak ada basa-basi. Contoh ya, misalkan saya coba telepon. Misalkan namanya Amir. Halo Amir, apa kabar? Mir, kita ketemuan yuk. Kalau kita bicara hot prospect, kita ketemuan yuk. Jamnya kita kasih tahu, waktunya juga, di mananya, ya. Langsung kita bilang bahwa aku mau info nih tentang bagaimana caranya kita bisa dapat umroh. Atau bagaimana caranya kita bisa berangkat ke Turki sama-sama. Langsung aja. Artinya, untuk hot prospect, teman-teman, mereka cocoknya dengan cara langsung. Oke? Udah paham ya? Untuk, sekali lagi saya ulang lagi, untuk hot prospect adalah ciri-cirinya, satu, sering ketemu, teman lama, dan gampang sekali kita kontak dan tidak pernah nolak. Oke. Yang kedua, warm prospect. Teman lama, ya, tapi nggak pernah ketemu. Pada saat kita mau coba mengundang warm prospect, maka kita harus masukkan ke cara tidak langsung. Jadi beda ya, cara mengundang antara hot prospect dengan warm prospect. Warm prospect ini, cara ngundangnya agak sedikit basa-basi. Jangan tembak langsung. Karena jujur, kita udah lama gak ketemu, tiba-tiba ping aja ketemu dan langsung, itu nggak cocok. Harus pakai cara tidak langsung, dengan cara mengundangnya begini. Saya coba sharing ya, cara mengundangnya. Halo, Amir, apa kabar? Baik. Mir, kita udah lama nih nggak ketemu, ya. Kalau ada waktu, bisa kan ya kita ketemuan di hari Rabu atau hari Kamis. Jadi kita arahkan harinya, kita yang tentukan hari Rabu atau Kamis. Karena kan kita tidak tahu kesibukannya si Amir ini, maka kita pakai cara tidak langsung, kita tembak saja dengan kita tentukan harinya. Kemudian pada saat kita sampaikan harinya, biarkan si prospek ini yang menentukan jawabannya. Oke deh, Ferry, saya bisa hadir ketemu kamu itu misalkan hari Kamis. Oke, saya bilang, oke kalau Kamis, kita ketemunya jam 5 atau habis pulang kerja. Jam kerja atau sehabis pulang kerja. Kita selalu leading. Dalam hal apa? Mengajak mereka untuk bertemu. Oke? Pada saat kita sudah sampaikan tadi harinya, sudah sepakat. Kemudian kita pastikan juga waktunya. Terus kemudian si prospeknya ini, si customer ini bilang, aku bisa deh, aku bisa kayaknya habis pulang kerja. Maka langsung dicatat bahwa janjinya itu adalah setelah pulang kerja. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan juga tempatnya. Misalkan tempatnya di kafe A misalkan, atau kafe B.
biarkan dia yang menentukan di mana kafe A atau B-nya. Yang penting kita hanya bisa menyampaikan bahwa pertemuannya itu nanti bisa di kafe A atau di kafe B. Dan yang kemudian yang menarik, kalau bisa, pada saat kita mengajak bertemu di sebuah tempat, kalau bisa dekat sama ATM. Kenapa? Karena pada saat kita bertemu dengan konsumen yang dekat dengan ATM, pada saat kita selesai presentasi, orang tersebut bisa kita arahkan. Oke? Nah, semoga poin 1 dan poin 2 ini teman-teman bisa memahami ya. Baik. Kemudian kita masuk ke cool prospect. Nah, cool prospect ini adalah orang yang baru kita kenal. Maksudnya gini, biasanya kita kan makhluk sosial ya, ketemu banyak orang, cuman banyak orang yang tidak menyadari bahwa cool prospect ini adalah salah satu prospek yang juga sangat membantu bagaimana kita bisa mendapatkan income yang sangat tinggi di Venture. Ya, jadi saran saya buat teman-teman yang bisa mengikuti arahan untuk cool prospect, sederhana gini teman-teman. Jadi biasanya cool prospect ini adalah orang asing yang belum pernah kita kenal sama sekali. Orang baru istilahnya kan gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nomornya, namanya, ya, tempat tinggalnya? Sangat sederhana. Saya coba untuk mempraktekkan apa yang saya lakukan ketika saya bertemu dengan orang asing. Intinya adalah kita setiap hari harus bisa menambah daftar nama untuk kita prospek. Ya. Jadi gini, biasanya saya berbicara ke prospek, pada saat ada orang baru yang saya lakukan, saya punya trik gitu, yaitu saya biasanya yang mengajak senyum duluan. Jadi ketika dia mulai duduk atau dia sedang jalan, saya biasanya senyum duluan. Senyumnya harus tulus teman-teman, jangan senyumnya dibuat-buat, karena orang bisa paham ini tulus atau tidak. Jadi pada saat ketemu, ya ini saya anggap ini adalah orangnya, temu dia pas lagi duduk di sebelah kita, ya kita langsung tegur kepada orang asing ini. Halo Pak, apa kabar? Dengan senyuman yang tulus, dia pasti akan merespon kita, oh kabar baik. Oh, misalkan kita tanya, lagi nunggu apa Pak? Lagi nunggu apa Bu? Dia pasti akan merespon, oh saya lagi nunggu ini. Oh sama, saya juga lagi nunggu juga. Jadi selalu buat persamaan lagi, sehingga cool prospect itu merasa nyaman dan tenang. Oke, memang tidak bisa langsung kita presentasikan tentang Venture, tapi paling tidak cool prospect ini bisa menambah daftar nama untuk kita presentasikan tentang Venture di kemudian hari. Nah, yang paling penting adalah untuk di cool prospect, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan namanya. Yang kedua adalah nomor teleponnya, agar kita bisa say hello untuk beberapa hari kemudian. Dan yang paling penting adalah ajak untuk ketemuan lagi. Ya teman-teman ya. Oke. Artinya, cara mengundang itu, saya ulangi, ada 2 cara. Cara langsung dan cara tidak langsung. Sebelum teman-teman memulai, teman-teman harus pelajari dulu tentang hot prospect, warm prospect, dan cool prospect. Oke? Baik. Sebelum saya memulai ke teknik berikutnya, saya mau coba lagi semangatnya. Baik. Kalau saya bilang apa kabar, ya, teman-teman bisa menjawabnya ya. Saya ulangi lagi ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
terpercaya, venture, percaya, terpercaya, terbukti, recommended. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Venture, percaya, terbukti, recommended. Oke, siap. Berarti masih nonton dan masih punya semangat. Oke, baik. Saya akan memberikan lagi sebuah teknik bagaimana caranya agar Anda bisa menjadi marketing top dengan income tertinggi di kelasnya. Kenapa saya bilang income tertinggi di kelasnya? Karena melalui venture inilah, insya Allah kita bisa mendapatkan income harian buat dan bulanan buat keluarga kita, dan kita bisa berangkat umroh dengan cara gratis. Amin, Allahumma amin. Pengen ya? Baik. Amin. Tadi yang pertama kita sudah buat daftar impian. Oke. Yang kedua kita action. Oke. Yang ketiga adalah cara ngundangnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ketika teman-teman bertemu dengan calon prospek, yaitu hot prospect, apakah dia warm prospect ataukah dia cool prospect, disinilah kata kuncinya teman-teman. Ini jangan sampai terlewatkan ya. Baik. Jadi ketika kita sudah berhasil mengundang prospek ketemu dengan kita, maka ingat ini sangat penting pada saat bertemu kita yang aktif menanyakan kabarnya lebih dulu. Jangan sampai si customer itu menanyakan kabar lebih dulu dibanding kita. Misalkan gini, saya kasih contoh. Pada saat bertemu nih, hai, assalamualaikum, apa kabar? Jadi kita yang aktif. Assalamualaikum, apa kabar? Terus dia bilang, alhamdulillah, saya baik gitu ya. Tapi kebanyakan orang, ya para marketing saya lihat, mereka tidak aktif. Justru yang aktif itu malah si konsumennya. Misalnya saya ada konsumen, dia yang mengundang saya, bang. Malah dia yang duluan. Assalamualaikum. Kita baru jawabnya, waalaikumsalam. Tapi dengan nada yang lemah. Ya, saya mau bicara tentang bagaimana Anda semuanya yang ada di sini, biar Anda leading dengan konsumennya. Oke? Jadi pada saat ketemu, ya, kita langsung aktif. Assalamualaikum, apa kabar? Dengan genggaman yang sangat kuat, semangat, dengan senyuman yang tulus, langsung pasti respon terhadap si customer langsung dia akan terima dengan baik. Oke? Kemudian, pada saat kita ajak dia untuk duduk, kita yang mempersilahkan. Jadi buat bahwa customer itu adalah raja. Oke teman-teman ya? Oke. Pada saat duduk, nah ini juga penting juga. Saya akan memberikan cara detailnya berdasarkan pengalaman saya. Ya, bagaimana bisa terjadi closing bertubi-tubi buat income Anda. Baik. Pada saat mereka duduk, oke, biasanya ada jeda kosong di mana kita harus bisa menguasai jeda itu. Kita mulai menggali bahasa basi. Ingat ya, teman-teman, walaupun di tas Anda ada brosur venture-nya, ada flyer venture-nya, jangan pernah Anda langsung mengeluarkan brosur atau flyer tersebut pada saat kali pertama. Ingat, ini penting sekali supaya kata anak muda zaman sekarang, biar nggak ilfeel si customer-nya. Biar nggak, apa ya istilahnya kalau bahasa orang dulu, biar nggak merasa dia dimangsa. Oke? Mau nggak sih orang dimangsa? Saya aja nggak mau. Dengar bahasa mangsa aja. Kurang enak gitu ya. Jadi ingat, ketika kali pertama, teman-teman jangan pernah mengeluarkan brosur, flyer, atau atribut tentang perusahaan kita.
Biarkan dia relax-relaxnya ketika dia mau menerima informasi dari kita. Oke? Nah, salah satu contoh begini. Pada saat ketemu, biasanya kan duduk. Oke? Nah, pada saat duduk, kita sangat rileks dan kita harus bisa menguasai yang namanya presentasi di depan orang. Ya. Jadi, sederhananya adalah pada saat kita bertemu, kita yang mulai, apa kabar? Gitu ya. Nah, ada dua orang yang memang kita harus pahami karakternya. Kalau kita bertemu dengan laki-laki, prospek kita laki-laki, maka kita harus kuat di data. Oke ya. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki itu biasanya sedikit basa-basi, tetapi dia langsung to the point. Jadi, data itu harus kuat kawan-kawan. Ya. Nah, data itu harus kuat, kenapa? Karena kita harus bisa memahami ilmu yang ada dalam Venture. Oke? Yang kedua, kalau kita bicara dengan lawan presentasi kita adalah wanita, ingat, jangan pakai data dulu. Berikan emosinya, ya, kemudian dengan fantasinya. Contoh, saya mau bicara tentang bagaimana kita menghadapi kalau konsumen kita adalah wanita. Ya, biasanya saya memulai begini, dengan basa-basi dulu ya. Bisa, apa kabar? Oh baik. Wih, keren ya jamnya. Beli di mana tuh jamnya? Biasanya wanita kalau ditanya seperti itu dan dia suka, biasanya dia jatuhnya ya apa? Bisa jadi curhat loh. Percaya nggak? Iya nih, aku beli jamnya tau nggak? Aku beli jamnya di Tanah Abang, tapi macet banget. Iya, macet panas, bikin keringetan. Nah, itu bedanya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi pada saat kita memulai dan menanyakan hal tersebut, kita harus pandai mendengarkan dengan baik. Jangan sekali-sekali kita menyela pembicaraannya dia. Dan jangan sampai juga teman-teman ya ikut arus curhatannya. Kita harus bisa mengontrol yang namanya peperangan dalam presentasi kita. Oke ya. Nah, saya lanjut. Jadi ketika Anda ketemu dengan konsumen, baik itu laki-laki dan perempuan, teman-teman harus bisa membedakan bagaimana cara penyampaiannya. Kalau laki-laki ingat, penyampaiannya harus tegas, lugas, dan harus memakai data. Jangan basa-basinya terlalu lama. Tapi kalau perempuan, boleh basa-basinya lebih lama. Kenapa? Karena yang mau kita gali adalah emosinya dan fantasinya. Oke ya? Baik. Jangan sampai kita larut dalam masalah curhatannya dia. Pada saat kita menanyakan kabarnya, yang paling penting buat teman-teman, harus teman-teman kuasai adalah teman-teman harus pandai menanyakan yang namanya teknik cara menanyakan kepada konsumen, yaitu FORM. F itu adalah family, O-nya adalah occupation, R-nya adalah rekreasi, yang terakhir adalah money. Jadi ini wajib kita tanyakan sebelum kita memulai presentasi. Baik. Banyak hal yang bisa saya sampaikan nantinya, tapi intinya adalah gini teman-teman. Saya tidak hanya satu sesi saja, tapi ada beberapa sesi, karena mengingat waktu sudah jam 2:30, saya memberikan sebuah penghargaan buat teman-teman yang ingin mau bertanya kepada saya tentang 3 cara tadi, ya, membuat daftar impian, kemudian daftar nama buat yang kita undang, kemudian teknik mengundang dan cara bertemu. Baik, kira-kira kalau apa yang saya sampaikan itu, kira-kira ada hal yang mau ditanyakan nggak?
oleh kawan-kawan kepada saya. Agar apa? Agar kita bisa lanjut lagi kepada sesi berikutnya. Silakan teman-teman kalau ingin menanyakan. Terima kasih. Atau kalau memang nggak bisa menanyakan, bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Ya. Baik. Ada Baik, yang mau ditanyakan? sebentar Mas Age Pak mungkin? Ferry. Saya kembali ke Mas Age. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, sangat luar biasa dahsyat. Materinya sangat luar biasa, sangat berbobot, dan sangat bermanfaat bagi kita semua nih. Nah, ini adalah merupakan vitamin-vitamin yang kita butuhkan dalam kita nanti syiar ke Baitullah Pak Ferry. Gitu. Nah, karena memang waktunya sangat terbatas, insya Allah nanti kita akan bikin pertemuan lagi dengan lanjutan materi yang lebih-lebih dahsyat, dan kita bisa menjamin bahwa kalau Bapak Ibu semua bisa benar-benar serius dan mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Ferry, insya Allah bahasa pecah telur atau bahasa closing itu pasti terjadi. Ya, gitu. Betul Mas Age. Baik Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Pak. Silakan boleh Ibu ya. Kita dalam pandemi ini kan kemungkinan ketemu itu susah ya. Terus kalau untuk di dalam kota, dalam satu kota mungkin masih bisa. Tapi kalau kita itu berada di luar kota atau di luar pulau, itu bagaimana teknisnya kita menghubungi dia dan mempresentasikan masalah ini. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Ferry ya. Baik, terima kasih Mas Age. Ya. Pertanyaannya luar biasa, karena ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan. Biasanya, kalau saya pribadi, kalau memang dia tidak bisa kita dipertemukan karena beda kota, sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa mengumpulkan sebelum presentasi, Bapak Ibu harus bisa mengumpulkan data-data yang ada di Venture. Satu, testimoninya. Ya. Yang kedua, gambar-gambar yang mendukung materi presentasi kita kepada konsumen. Nah, caranya bagaimana? Saya akan memberikan caranya secara langsung spesial buat Anda yang memang konsumennya ada di luar kota. Ada beberapa orang pasti mengalami hal yang sama seperti tadi ditanyakan oleh Ibu. Ibu siapa tadi? Bu Titi. Ibu Zaskia ya. Jadi gini, Bu Titi. kita by phone. Tapi Bapak Ibu, ya Ibu Titi harus tahu betul karakter si orang yang akan kita telepon. Apakah dia itu laki-laki ataukah perempuan? Ya, ingat, kalau yang kita telepon adalah laki-laki, kita harus kuat dengan data. Kalau yang kita telepon adalah perempuan, kita harus bisa memancing emosinya dan fantasinya. Oke? Jadi, kita telepon. Yang paling penting adalah pada saat Anda telepon, Anda harus percaya diri dan bagaimana cara Anda menyampaikan dengan baik dan benar. Contoh, misalkan namanya Budi. Halo, Assalamualaikum Budi. Apa kabar Bud? Bud, aku punya berita bagus banget buat kamu. Karena ini laki-laki, jadi Anda harus menyampaikan dengan data. Biasanya dia akan nanya, berita apa itu? Terus kita bilang, ini berita bagus banget dan ini cocok banget buat Budi sama keluarga. Biasanya dia akan nanya lagi, berita bagus kayak gimana? Tahu nggak Bud? Budi kapan terakhir bersama keluarga berangkat umroh? Itu adalah teknik cara menanyakannya dengan cara yang elegan. Biasanya si konsumen akan nanya begini, ya nih, aku udah lama nggak jalan-jalan sama keluarga, apalagi umroh.
Nah, maka dari itu, Bud. Nah, kita ngomong data ya, kita ngomong data sama laki-laki ya. Maka dari itu, Bud, ini ada perusahaan domisilinya di Depok ya. Perusahaan ini sudah memberangkatkan ribuan jamaah ya. Dan alhamdulillah terpercaya, terbukti dan rekomendasi. Sampaikan data itu kepada si Budi. Kenapa? Dia gendernya laki-laki. Dia butuh data. Oh ya, gimana? Nanti ya, Bud, saya kirimkan bukti testimoninya, ya, orang-orang yang sudah berangkat dengan Venture, aku kirimkan videonya. Pada saat aku kirim, nanti Budi ngerespon ya, pada saat santai. Udah, itu aja. Kalau misalkan ibu berbicara jarak jauh via telepon, ya, atau mau pakai video call juga nggak apa-apa. Yang penting adalah pada saat ibu telepon, kalau dia gender laki-laki, maka sampaikan dengan data. Banyak orang, mohon maaf ya, menyamaratakan cara presentasi itu buat banyak orang. Bapak Ibu, itu udah nggak zaman. Yang penting laki-laki di data, harus kuat dengan data ya. Oke. Kalau perempuan, bagaimana caranya? Caranya ajak emosinya agar dia bisa berfantasi. Contoh, saya coba mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana cara menelpon wanita, ya, dan bagaimana caranya mengajak emosinya agar dia bisa berfantasi. Caranya sederhana. Misalkan namanya adalah Wati. Kita track jarak jauh ya, via telepon atau video call. Dia bilang begini, Assalamualaikum Wati, apa kabar? Iya, Wati, lagi ngapain? Basa-basinya lebih banyak daripada laki. Oh iya, gimana kabar keluarga kamu? Oh, keluarga aku alhamdulillah sehat, walafiat. Wati, kamu mau nggak bisa jalan-jalan, bisa ibadah, ya, sama keluarga? Kamu pernah nggak kepikiran kayak gitu? Ajak emosinya. Banyak orang tidak bisa mengajak emosi lawan bicara kita. Ajak emosinya. Karena gini loh, jujur ya, aku ngelihat saudaraku yang berangkat, ya, umroh bersama Venture, dia happy banget. Dan dia merasa bahwa perjalanan dengan Venture adalah perjalanan yang sangat luar biasa dan berkesan. Coba deh, pernah nggak kamu bayangin, ini mulai ajak emosinya, pernah nggak kamu bayangin, mereka itu berangkat sama-sama, kayak kamu nih, kamu bisa berangkat sama suami kamu, bisa berangkat sama anak-anak kamu, umroh. Pada saat itu, kamu pegang sama tangan suami kamu, dan anak-anak kamu bisa ngikutin pada saat bertawaf. Ajak emosinya, jadi gali emosinya, ya, agar dia, si konsumen yang bergender wanita ini bisa berfantasi. Oh iya ya, bener tuh, enak banget tuh. Biarkan dia berfantasi bahwa dengan berangkat umroh akan berdampak sangat positif buat dirinya dan keluarganya. Dan ingat, cara penyampaiannya mesti elegan, mesti tulus. Agar apa? Agar mengena kepada si konsumen. Seperti itu, Bu. Mungkin. Ada lagi mungkin Mas Age? Pertanyaan, ini tadi mungkin sudah terjawab ya, seperti bagaimana kondisi sekarang yang PSBB untuk mengundang prospek agar efektif dengan cara LLPK kayak gitu. Ya. Dan dalam intinya Pak Ferry, dalam kondisi pandemi seperti ini, seperti apa kayak gitu untuk bentuk approaching-nya terhadap customer, seperti itu. Itu tadi sudah dijawab Pak Ferry ya, melalui via telepon ya, sudah jelas. Dan ini ada satu lagi dari Venture Cabang Lampung, bagaimana bila menghadapi calon jamaah yang kita tahu nih Pak Ferry, ya, dia memiliki keuangan secara finansialnya cukup gitu, bahkan dia waktunya juga punya, tetapi kok udah diajak masih menunda-nunda DP nih, nggak DP-DP gitu. Bagaimana caranya tuh Pak Ferry? Baik. Pertanyaan luar biasa dari saudara kita di Lampung. Kita lihat lagi, lawan kita itu laki-laki apa perempuan? Lawan bicaranya.
Ya, ingat, kalau laki-laki itu kita harus kuat dengan data. Kalau perempuan yang kita prospek itu harus memancing emosi dan fantasinya. Baik ya. Nah, kalau dia sudah mampu, duit banyak, waktu luang banyak, tapi belum berangkat, ya sederhana Bapak Ibu. Sederhana cara ngasih taunya. Sederhana sekali. Ya, kita coba ajak mereka, kalau bicara laki-laki berarti bicara data ya. Oke, kita langsung aja ajak tentang bagaimana bahayanya Tanah Abang itu. Atau kita mau sampaikan bagaimana nikmatnya ke Tanah Suci. Itu ketika kita masih diberikan sebuah kesehatan. Itu yang pernah kita makan. Kita ajak, ketika si konsumen ini adalah laki-laki, sederhana. Misalkan panggilnya bos, bos, sayang loh, duit udah ada, waktu sudah ada, kesempatan sudah ada, sayang kalau tidak berangkat umroh atau haji bersama Venture. Kenapa? Karena di Venture itu punya keistimewaan. Dia bisa 2 kali manasik, punya hotel yang bagus, punya perjalanan yang luar biasa, tim manasik yang luar biasa, punya orang-orang kepercayaan yang luar biasa, baik di Indonesia maupun di Tanah Suci. Ajak itu data kita sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman, sampaikan juga data-data dalam bentuk visual. Jadi itu sangat penting. Sehingga si laki-laki ini ketika kita mendengarkan sebuah presentasi via telepon, ya, plus data, maka dia akan tergerak. Dan paling penting adalah gini, ingat bahwa laki-laki adalah imam yang harus membawa keluarganya mengenal yang namanya umroh dan haji. Karena itu bagian dari rukun iman kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, itu kalau dari sisi laki-laki. Kembali lagi ya, kalau dari sisi perempuan, ya, duit ada, bisa beli tas Louis Vuitton misalkan, bisa beli make up yang juta-jutaan, bisa beli handphone yang canggih, ya, kemudian ajaknya cara begini, gila ya, aku lihat kamu di Instagram misalkan, aku lihat di foto kamu keren banget deh, tasnya, ininya, coba deh, kalau tas itu dibawa ya ke Tanah Suci, kira-kira manfaatnya gimana? Ya, jadi ajak dengan emosi agar dia apa? Agar dia bisa ikut dengan kita, teman-teman. Tanpa harus kita ketemu dia, gitu ya. Jadi paling penting adalah buat teman-teman, bagaimana cara menguasai lawan bicara kita, itu harus teman-teman ketahui adalah laki-laki apa perempuan yang mau kita hadapi. Ingat, laki-laki adalah di data yang kuat, kemudian perempuan adalah kita pancing emosinya sama fantasinya. Oke ya? Mungkin itu bisa menjawab ya, mungkin buat teman kita yang di Lampung. Via telepon aja, apa? Tapi setelah kita via telepon itu, kemudian baru kita alirkan dalam bentuk video atau gambar-gambar. Oke ya? Mungkin gitu Mas Age. Ya, Pak Ferry. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Sebelum kita melanjutkan, satu pertanyaan lagi Pak Ferry. Kita akan bagikan untuk giveaway untuk 2 orang dulu nih Pak Ferry. Gimana Mas Age? Kita mau kocok hadiah dulu. Oke, silakan. Ya, akan door prize dulu untuk 2 orang pemenang nih. Siap. Silakan operator diundi siapa yang mendapatkan rezeki dalam pertemuan ini, yaitu hadiah berupa saldo OVO senilai 50.000 untuk masing-masing pemenang. Lumayan nih buat beli makanan, buat beli kopi. Wih, asik itu. Iya, betul. Kita tunggu operatornya. Jadi rugi kalau yang nggak ikut
dalam pertemuan ini selain dapat ilmu yang sangat luar biasa, yang kedua ada door prize-nya. Jadi ini sekedar informasi Pak, Ibu, kalau misalnya mungkin di travel lain atau di tempat-tempat lain, webinar-webinar seperti ini nih yang sangat dahsyat ini, ada biayanya, bayarnya mahal kayak gitu. Tapi khusus untuk Mitra Venture ini kita kasih gratis. Luar biasa Mas Age. Tanpa biaya sepersen pun. Iya, luar biasa, gratis. Kita support totalitas pokoknya untuk Mitra Venture. Dan tentunya nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih dahsyat lagi, selain daripada yang disampaikan 8 kunci sukses, ya. Nanti juga akan ada materi tentang bagaimana teknik digital marketing, gimana kita cara jualan di Instagram, di Facebook, bagaimana kita cara beriklan, dan juga nantinya pun bagi para calon-calon tour leader, kita akan kasih teknik bagaimana menjadi tour leader yang dicintai oleh para jamaah, sehingga para jamaah bisa closing bertubi-tubi dan terus-menerus maunya pengen sama tour leader si A atau si B, seperti itu. Wih, dahsyat. Bagaimana, sudah siap? Oke. Kita akan mulai. Kita akan kocok. Yang pertama, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dapat rezeki untuk hari ini? Saldo OVO senilai 50.000 untuk masing-masing pemenang. Alhamdulillah, selamat kepada Bapak Cendikia yang telah mendapatkan voucher OVO senilai 50.000. Oke, hadir ya Pak Cendikia. Tadi saya lihat ada. Oke, selanjutnya yang kedua. Satu lagi. Ibu Hajah Nur Hasanah. Selamat Bu Hajah Nur Hasanah, hadir? Selamat ya Bu Nur Hasanah ya. Tadi saya lihat orangnya ada hadir ya. Ada ya. Oke, ada. Ya, baiklah Bapak Ibu. Masih ada 2 door prize lagi. Nanti sebelum kita akhiri pertemuan ini, nanti akan kita undi lagi. Dan juga tadi materi yang disampaikan oleh Pak Ferry sudah kita ketik juga di chat. Bapak Ibu bisa meng-copy paste-nya di situ. Ya, ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh angkat tangannya. Jika tidak ada, akan saya bacakan dari Bapak Ahmad Khairuddin. Ya. Oh, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, iya Bapak, ini dari Ibu Baiti. Nah, bagaimana argumen yang baik terhadap prospek yang berpendapat, ini bahwa ada travel umroh lain yang harganya, budgetnya katanya lebih murah dan memberikan fasilitas lebih baik. Jadi kalau saya pribadi sebagai seorang travel, kayaknya dengan budget yang harga lebih murah, fasilitas lebih baik, saya pun kurang begitu yakin ya. Karena apa Bapak Ibu, kalau saya dari Venture itu sendiri, kenapa kita bisa memberikan jaminan bahwa harga yang bisa lebih terjangkau dan fasilitas lebih baik? Karena satu lagi Bapak Ibu, kita di sini punya allotment hotel sendiri untuk di Mekah dan di Madinah. Yaitu kita kerjasama dengan Bapak Ahmad Saber,
selaku Diar Al-Manasik Internasional kayak gitu. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Ferry, bisa dijelaskan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus karena banyak travel di luar vendor itu ada sekitar ratusan tour and travel. Dan ketika ada orang menanyakan tentang murah dan punya proses yang bagus, saya hanya bisa menguatkan apa yang dikatakan oleh Mas Age. Ya, hari gini, ya bicara hari gini ya, mohon maaf banget, bicara murah itu ada ukuran. Oke, ukurannya dari yang namanya Kemenak itu harus di atas 20 juta ke atas. Kalau hari gini masih ada 20 juta ke bawah yang menawarkan itu, dan dia bisa menyampaikan angkanya dari konsumen ke kita, perlu kita berikan sebuah informasi yang baik, teman-teman. Karena jangan sampai orang itu daftar dengan harga murah tapi nggak berangkat ujung-ujungnya. Ya, nah inilah tugas kita, Bapak Ibu. Tugas kita untuk bisa menyampaikan tentang travel yang baik dan benar. Ya, jadi ketika dia bilang, wah ada nih travel murah, fasilitasnya bagus. Ingat, kita jangan langsung reject, tapi kita angkat dulu. Oh iya ya, berarti travel itu udah bisa memberangkatkan banyak orang dan berangkat semua ya? Oh iya, berangkat semua. Nah, pertanyaan yang kedua yang harus kita lemparkan ke dia, kita lemparkan pertanyaan itu adalah begini. Oh iya, boleh nggak aku lihat foto-fotonya dan dokumentasinya? Aku biar tahu tentang fasilitasnya. Karena saya yakin, ya mungkin Mas Age juga setuju bahwa dengan fasilitas murah, ya dengan harga murah, fasilitasnya tidak mungkin bintang 5. Saya jamin itu. Kenapa? Karena mungkin saja dia murah, tapi pesawat yang dia gunakan itu yang transit bisa 2 kali, 3 kali transit. Tapi kalau dengan Venture, ya itu langsung direct, Bapak Ibu. Tidak ada transit-transitan. Jadi Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah, kita punya fasilitasnya. Ya, dari situ kita bisa ganti Pak Ferry. Yang dinamakan murah itu seperti apa. Ya, mungkin sudah cukup jelas Pak Ferry ya. Akan mungkin bisa saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Jadi ini terkait bicara masalah product knowledge ya. Tentunya Bapak Ibu semua sebelumnya pernah kita berikan bagaimana product knowledge, dan Bapak Ibu harus menguasai betul bagaimana produk kita. Sehingga nanti jika ada calon jamaah yang membanding-bandingkan, kita harus bandingkan juga apple to apple. Bukan apple to jeruk, kayak gitu. Ya, dengan jenis pesawat yang sama, dengan hotel yang sama, ya kan? Itu baru masuk akal. Kalau misalnya dia bisa kasih harga yang lebih murah, patut dipertanyakan juga gitu. Dan tentunya ini pun merupakan tantangan juga buat kita semuanya, bagaimana justru itu akan menjadi nilai plus ketika kita bisa meyakinkan bahwa Venture adalah travel yang terpercaya, ya, recommended, amanah, insya Allah. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, waktunya ini sepertinya Pak Ferry sudah persiapan untuk sholat asar. Baik. Jadi kira-kira ada ini nggak Pak Ferry? Mungkin PR, tapi Baik. minggu depan, pekan depan, kerasanya kita belum bisa melakukan pertemuan secara Zoom meeting lagi karena di tanggal 3 kita mengadakan sertifikasi untuk tour leader, dan mungkin insya Allah mungkin jika ada PR 2 minggu cukup kali ya Pak Ferry. Ya, baik. Sebelum saya akhiri Mas Age, baik. Saya berharap bahwa materi ini menjadi manfaat buat teman-teman ya. Saya mungkin untuk di minggu depan pada saat kita bikin webinar lagi, saya mau ngecek amalan teman-teman. Maksudnya gini teman-teman, amalannya adalah apakah yang tadi saya sampaikan di materi sesi 1 tentang buat daftar impian, kemudian buat yang namanya list daftar nama, buat konsumen, kemudian apakah itu sudah ditulis atau belum? Saya sih berharap untuk pertemuan kita minggu depan, agar kita satu frekuensi, punya visi yang sama, misi yang sama, saya berharap minggu depan agar bisa menunjukkan apa yang tadi saya sampaikan. Itu saja, Mas Age. Baik, Terima kasih buat teman-teman semuanya.
Dan semoga teman-teman menjadi marketing yang top, handal, Amin. luar biasa, dengan income yang tertinggi buat keluarga Anda. Itu saja dari saya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa langsung praktekkan ilmu yang telah diberikan oleh Pak Ferry. Kita pengen tahu bagaimana sih, seperti apa nanti kendala dan sebagainya, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita kupas lagi. Baik Mbak Tiwi, kita akan putar lagi roda giveaway-nya untuk 2 orang pemenang sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Bapak Febrian atas hadiahnya. Semoga bermanfaat. Selamat Pak Hadir ya Febrian. Pak Febrian ya. Oke. Pak Satu Febrian dapat lagi. lagi, alhamdulillah. Ibu Juwita. Hadir Ibu Juwita? Ibu Juwita hadir nggak ya? Coba mohon operator dicek. Dicek. Jadi kalau yang nggak hadir mohon maaf, akan kita putar lagi. Iya, harusnya begitu. Iya. Lagi hadir. Hadir ya? Alhamdulillah. Kayaknya beberapa pertemuan yang lalu pernah dapat rezeki nih. Sekarang dapat rezeki lagi nih ya. Masya Allah. Rezeki di hari Jumat. Baik Bapak Ibu, nanti pemenangnya akan kita japri ya oleh tim kita. Selamat kepada 4 orang pemenang, dan harapan saya mudah-mudahan dalam pertemuan ini ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kita langsung praktekkan untuk nantinya. Tentunya makanya tadi saya sampaikan poin-poin penting terkait pembukuan umroh, jadi kita bisa lebih optimis, dan itu kan bisa menjadi bahan kita untuk kita syiar ke Baitullah. Tetap loyal terhadap Venture, tetap setia, insya Allah kita semua Venture akan selalu berupaya memaksimalkan dan memberikan support yang totalitas kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu menjadi seorang konsultan travel dari Venture yang handal dan dicintai oleh para jamaah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf atas segala kekurangannya, baik itu hal yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh mitra Venture di seluruh Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda menjadi sosok insan yang sangat luar biasa dan sehat selalu. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ferry. Saya sebagai mentor haji umroh di Venture Travel ingin mengajak Anda bagaimana caranya menjadi marketing yang handal dan profesional. Ada 8 langkah sukses yang akan saya paparkan secara detail bagaimana Anda menjadi marketing top yang handal dan profesional. Untuk itu, saya ingin berbagi pengalaman saya untuk Anda ikuti di acara webinar secara gratis loh. Dan bagi khusus mitra Venture. Dan ini adalah persembahan spesial untuk Anda. Dan harapan kami, Anda wajib ikut. Gunanya apa? Untuk menambah wawasan Anda bagaimana menjadi marketing yang sangat luar biasa. Mari kita sukseskan acara ini di acara webinar yang sangat spesial. Segera daftarkan diri Anda. Amat sangat sayang kalau Anda tidak ikuti. Maka saya tunggu teman-teman semua, sobat hebat mitra Venture
Dan ini adalah persembahan Venture untuk Anda untuk segera daftar. Ingat, daftarkan diri Anda di acara webinar yang sangat spesial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.